seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Sebuah motor sport Ninja 250cc yang terparkir di teras rumah di Kota Probolinggo hilang dicuri. Aksi pelaku sempat terekam CCTV yang terpasang di sudut musola setempat. Namun sayang, wajah pelaku tidak dikenali karena memakai masker. Pemirsa, terjadi peningkatan arus libur Natal dan Tahun Baru khususnya dari Bali menuju Jawa di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Selain wisatawan yang telah mengakhiri liburan di Bali, sebagian juga merupakan warga Bali yang ingin merayakan pesta pergantian tahun di Pulau Jawa. Pantauan di area Pelabuhan Ketapang tampak ramai lancar pada minggu kemarin. Tidak ada penumpukan kendaraan di area parkir, meski demikian setiap kapal selalu dipenuhi kendaraan dan penumpang. JMPT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi, Yani Andrianto mengatakan, sejak kemarin malam di Pelabuhan Gilimanuk terpantau ramai sampai subuh. Ramainya pengguna jasa yang akan menyeberang ke Jawa dan bahkan kuota tiket Sabtu malam sampai habis. Kondisi ini di luar prediksi yang ada, tingginya okupansi dari Bali ke Jawa ini menurutnya diperkirakan akan terjadi hingga minggu malam. Pengguna jasa yang menyeberang ke Jawa sebagian besar wisatawan asal Jawa yang sudah mengakhiri liburannya di Bali. Sebagian lagi adalah warga lokal Bali yang ingin merayakan Tahun Baru di Jawa. Untuk arus dari Jawa ke Bali menurutnya, sesuai prediksi akan terjadi peningkatan pada malam ini dan besok malam. Namun bisa jadi prediksi tersebut sedikit meleset, artinya tetap terjadi peningkatan namun tidak signifikan. Data produksi ASDP Ketapang periode 28 Desember 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 29 Desember 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat, penumpang yang menyeberang ke Bali dari Pelabuhan Ketapang sebanyak 27.273 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 1.420 unit, kendaraan kecil 2.993 unit, bus 370 unit, dan total kendaraan 6.124 unit. Sedangkan di sisi Pelabuhan Gilimanuk yang menuju ke Jawa, penumpang tercatat sebanyak 35.100 orang, roda 2 3.965 unit, kendaraan kecil 3.286 unit, bus 436 unit, dan total kendaraan 9.340 unit. Handoko Kusumo, CTV. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Dusun Kepatian Desa Kecamatan Celuring Banyuwangi pada Minggu pagi. Pengendara yang mengendarai mobil Avanza putih tersebut menabrak patung Minak Jinggo dan akhirnya meninggal di lokasi kejadian.
Diduga mengalami serangan jantung mendadak, pengendara mobil Avanza menabrak sebuah patung Mina Jinggo yang berada di pertigaan Dusun Kepatihan, Desa Kecamatan Curing, Banyuwangi pada Minggu pagi. Mobil Avanza dengan nomor polisi DK1245 FAI yang dikendarai oleh I Gusti Agung Abdurrahman, warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Setelah kejadian, jenazah untuk sementara disemayamkan di Rumah Sakit Aroma Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, sembari menunggu pihak keluarga yang datang. Awalnya setelah menabrak patung tersebut, warga sekitar berusaha menolong korban. Namun saat itu ternyata yang bersangkutan sudah terbujur di kursi bagian depan. Karena merasa beresiko, warga menghubungi pihak kepolisian. Setelah polisi datang, korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Ya tadi ada suaranya antar mas, suara kayak apa jatuh gitu, nggak taunya di depan rumah itu ya ada mobil patung gitu. Terus sampean tadi langsung nolongin? Saya tadi ya sama orang-orang cuma nunggu, nggak berani kalau sendirian. Itu ternyata dilihat orangnya kok nggak ada umur, Nggak gerak ya? nggak gerak orangnya. Udah tidur itu terlentang. Udah itu. terlentang ya? Itu nggak ada yang berani mendekat tadi mas. Kalau takut. Setelah bareng-bareng baru? Iya bareng-bareng dilihat ternyata orangnya udah meninggal. Habis itu langsung laporan ke polisi ya? Ada yang laporan ke polisi, terus polseknya datang. Tadi jenazahnya udah dibawa tadi ke rumah sakit ya? Rumah sakit, mungkin dilakukan otopsi mungkin langsung. Oh iya. Menurut Rudiwanto, salah satu warga setempat, awalnya terdengar sebuah benturan keras, namun saat dicek ternyata sebuah mobil Avanza menabrak patung Mina Jinggo. Akibat benturan keras tersebut, selain membuat salah satu patung terlempar, mobil Avanza mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Beruntung saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedang lengang sehingga tidak ada korban dari pengendara lain. Namun akibat kecelakaan ini lalu lintas sempat tersendat, namun beberapa menit kemudian kembali lancar. Dani Eka, CTV. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakrakung. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame?
Kok malah jelomet Amian. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meredosto mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Sivita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan.
Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Sivita Kurjaya Plafon, Banyuwangi, Galeri PVC Serono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Nasib tragis dialami oleh Bakri, nelayan Gerajakan yang ditemukan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Korban sebelumnya terseret arus sungai Musing setelah perahu yang digunakan untuk mencari ikan terbawa angin dan berusaha mengejarnya dengan berenang.
Bakri, 60 tahun, warga Dusun Bulusari, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, ditemukan meninggal dunia setelah 2 hari dalam pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, warga, dan nelayan pada Minggu pagi. Sebelumnya pada hari Sabtu kemarin, Bakri yang mencari kerang di tepian Sungai Musing menggunakan kapal jukung tanpa katir. Namun tiba-tiba kapalnya terbawa angin serta melaju ke tengah sungai. Bakri yang saat itu mengejar dengan cara berenang diduga kelelahan, akhirnya terbawa arus dan dinyatakan hilang. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari pada Minggu pagi, akhirnya tim SAR gabungan yang diterjunkan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak di 2,6 km dari lokasi kejadian kecelakaan laut. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Puskesmas Gerajakan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya Bakri, maka operasi SAR gabungan pada Minggu siang dibubarkan. Pasukan yang tergabung dikembalikan ke satuannya masing-masing. Dani Eka, CTV. Dianggap membahayakan warga, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkarmat Banyuwangi mengevakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di pohon depan rumah warga di Dusun Kebun Rejo, Desa Alasrejo, Kecamatan Wonorejo, Banyuwangi. Tawon itu dimusnahkan karena sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan. Tidak hanya bertugas untuk menaklukkan si jago merah, namun petugas Damkarmat Banyuwangi juga sering melakukan penyelamatan pada kondisi peristiwa yang menimpa atau membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penanganan sarang tawon Vespa yang bersarang di pohon depan rumah warga di Dusun Kebun Rejo, Desa Alasrejo, Kecamatan Wonorejo, Banyuwangi. Karena sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan, akhirnya sarang tawon tersebut dimusnahkan. Tim rescue melakukan penanganan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari pemilik rumah karena 3 orang sempat disengat oleh tawon Vespa sehingga menimbulkan rasa sakit yang disertai panas. Dengan adanya laporan tersebut, tim rescue segera bergerak menuju ke tempat lokasi tawon Vespa tersebut berada dan segera melakukan penanganan agar tidak menimbulkan korban kembali. Sarang tawon ini berada tepat di depan rumah saya, utamanya ada di pohon kelengkeng saya yang sangat rimbun ini, dan telah menyerang anak buah saya 3 orang, dan termasuk saya sendiri juga. Alhamdulillah dengan dibantunya Damkar Banyuwangi semuanya terselesaikan dengan baik. Untuk 3 orang yang tersengat apa aja itu, Mas? Bagian mana aja? Bagian tangan, ada yang kaki, tangan. Perlu diketahui, sengatan tawon Vespa menghasilkan reaksi yang beragam, mulai dari ringan hingga berat. Reaksi ringan ditandai dengan nyeri serta rasa panas, bentol, dan bengkak di area sengatan, dan bahkan bisa saja pada kematian. Namun jika tidak terlalu parah, gejala ini akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan jam. Untuk itu, petugas menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mendapati adanya sarang tawon agar berhati-hati atau langsung melaporkan ke Damkarmat. Handoko Kusumo, CTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi CV Takur Jaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan.
Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di CV Takur Jaya Plafon, Banyuwangi, Galeri PVC Serono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan mozat hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Pemirsa, di momen libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah wahana wisata di Banyuwangi ramai dipadati wisatawan. Salah satunya tempat wisata yang menjadi primadona dan ramai dikunjungi wisatawan, baik dalam dan luar kota, ialah Tsuring Waterpark. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, wahana wisata Tsuring Waterpark yang ada di Kabupaten Banyuwangi
menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi para wisatawan. Terbukti pada liburan kali ini, Celuring Waterpark ramai dipadati pengunjung, baik wisatawan dari dalam Kabupaten Banyuwangi ataupun luar kota. Mereka memilih untuk menghabiskan waktu liburan di wisata yang satu ini. Lantaran, Celuring Waterpark merupakan wahana wisata primadona yang didukung dengan fasilitas lengkap, tempat nyaman dan bersih. Selain terletak di tepi jalan raya, di wisata ini para pengunjung juga dimanjakan dengan beragam pilihan kolam renang, mulai dari kolam renang anak hingga kolam dewasa. Tepat di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, di Celuring Waterpark mengalami peningkatan jumlah pengunjung hingga mencapai 80% dibanding pada hari libur biasanya. Tercatat, di Celuring Waterpark mengalami kenaikan jumlah pengunjung mulai dari momen libur sekolah kemarin. Dalam perharinya, ada peningkatan sekitar 300 lebih wisatawan yang datang. Alhamdulillah, di momen liburan panjang ini, Celuring Waterpark masih eksis dan diminati oleh masyarakat Banyuwangi. Ada peningkatan mulai hari libur pertama untuk anak sekolah sampai sekarang sudah mencapai 80%. Dalam seharinya itu peningkatannya tiap hari pengunjung bertambah antara 200 sampai 300 orang. Kalau fasilitas yang ada di Celuring Waterpark itu yaitu satu, tempat kesehatan, yaitu kesehatan, terus lifeguard-nya, kebersihan lingkungan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung pemandian Celuring Waterpark ini. Meski dalam kondisi ramai, pihak Celuring Waterpark selalu mengedepankan pengawasan yang telah disiagakan di setiap titik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Sementara itu, ramainya wisatawan di Celuring Waterpark diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Dan sekedar informasi, tepat pada tanggal 1 Januari nanti, di Celuring Waterpark juga akan memanjakan para pengunjung atau wisatawan dengan menghadirkan konser musik yang bakal dihadiri sederetan artis top Banyuwangi. Joni Iskandar, CTV. Sebuah motor sport Ninja 250cc yang terparkir di teras rumah di Kota Probolinggo hilang dicuri. Aksi pelaku sempat terekam CCTV yang terpasang di sudut musola setempat. Namun sayang, wajah pelaku tidak dikenali karena memakai masker. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di sudut musola Al-Hikmah di Jalan Gubernur Suryo, Gang 2, Kelurahan Kandigaran, Kota Probolinggo, berhasil merekam detik-detik pelaku pencurian sepeda motor akan menjalankan aksinya. Pelaku yang memakai celana pendek serta memakai jaket warna gelap mengedap-ngedap masuk ke teras musola. Namun sayang, pelaku mengenakan masker sehingga sulit dikenali. Selanjutnya pelaku berjalan menuju rumah Rahmat Ramdhani yang berada di sisi selatan musola. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merusak gembok pagar dan membawa kabur sepeda motor sport Kawasaki Ninja 250cc nomor polisi AG 4802 RAH warna hitam yang terparkir di teras rumah. Menurut korban, selain merusak gembok pagar, pelaku juga merusak kunci cakram. Peristiwa tersebut sudah menjelang pagi hari sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Motor hilang baru diketahui sekitar pukul 6 pagi. Hilang. Tahunya jam 6. Jam 6, Jam 6 pagi pas bangun itu. Sempat subuhan sih. Sempat subuhan bisa tidur lagi. Karena posisi masih pagi. Karena intinya tidak keluar gitu ya. Tidak keluar ya, kan ngecek cuma istilahnya cuma matikan lampu. Habis itu bangun, anak saya kencing jam 6 ya juga masih istilahnya masih tidur lagi. Nyonya buka selambu ini, buka selambu rumah, habis itu udah langsung kaget. Ini posisi motor nggak ada, gerbang kebuka. Oh, kelihatan dari dalam ya? Iya, di sini. Tapi memang terbiasa sih memang di luar Di gitu luar. ya. Kalau dari kan setelah itu saya lapor ke Pak RT. Pak RT coba tanya pada saat subuhan atau pas lewat pintu kebuka, habis itu ke Pak Yono lihat ke Pak Lukman untuk CCTV, ternyata tidak kelihatan sampai sini. Itu lihat di Pak Kacung ya. Tapi malam itu jangan nggak dengar suara apa? Enggak kedengeran. Saat ini korban sudah melaporkan kehilangan motor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Warga berharap polisi bisa mengungkap
pelaku pencurian di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota yang belakangan ini kian marak. Farifa Levi, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakrakung. Rakun lah, nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah, iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya teh. Oh, saya. Teh sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh sini. Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda, masa remaja,
diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Jasad bocah 7 tahun yang terseret Sungai Bedadung, Jember akhirnya ditemukan di pesisir pantai selatan setelah 6 hari pencarian. Kedatangan mayat korban di pesisir pantai Papuma disambut isak tangis keluarga. Setelah menerjang gelombang tinggi disertai angin kencang, tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas, dan relawan berhasil menemukan mayat Muhammad Alvin Maulana di pesisir Teluk Pace, Pantai Selatan, Jember pada Sabtu pagi. Jasad bocah 7 tahun ditemukan di antara bebatuan pesisir Teluk Pace yang berada di titik antara Pantai Papua dan Pantai Pancer Puger, Jember yang dikenal dengan gelombang tinggi. Setelah berhasil dievakuasi, mayat bocah 7 tahun, warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, langsung dibawa menggunakan perahu karet menuju pos pencarian di kawasan Pantai Tanjung Papuma, Kecamatan Wuluhan, Jember. Sejumlah anggota keluarga korban tampak menangis histeris, terlebih setelah jenazah itu mereka pastikan sebagai anggota keluarganya. Jenazah korban sendiri ditemukan di radius sekitar 40 km dari awal tenggelam, yakni di pinggiran Sungai Bedadung, Kelurahan Tegal Besar, Jember pada Senin sore kemarin. Dari hari pertama kita sudah melakukan penyisiran di bantaran Sungai Bedadung dari tempat kejadian sampai batas air di muara daerah Pancer, Pantai Pancer situ. Namun ada informasi yang kita dapatkan bahwasanya korban sudah lepas dari sungai dan terbawa ke arus di daerah Teluk Pace, sehingga kita maksimalkan untuk hari ini. Mulai kemarin kita fokuskan pencarian kita di laut karena terkendala oleh ombak dan angin yang cukup kencang, sehingga durasi pencarian sangat minim, kecil sekali, sehingga menyulitkan untuk tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian. Dan pagi ini alhamdulillah korban diketemukan
dan dievakuasi di Puskesmas Kaliwates, dan alhamdulillah operasi selesai. Dengan diangkut mobil jenazah, mayat korban langsung dibawa ke puskesmas guna pemeriksaan luar sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Lutfikur Rahman, CTV. Jasad bocah 7 tahun yang terseret Sungai Bedadung, Jember akhirnya ditemukan di pesisir pantai selatan setelah 6 hari pencarian. Kedatangan mayat korban di pesisir pantai Papuma disambut isak tangis keluarga. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.